Anna Muhammadar Rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u. Walil kafirina azabun alim. Walil kafirina azabun alim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzala alaikum ayyunazzala alaikum min khairim mir rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Pengawian ayat 104 jadi 23. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu, janganlah kalian mengatakan ra'ina, perhatikanlah kami, wa qulu, tapi katakanlah ungdurna, lihatlah kami, atau sama artinya perhatikanlah kami.
wasma'u dan dengarkanlah, simaklah, perhatikanlah oleh kalian, walil kafirina dan untuk orang-orang kafir adzabun alim, ada siksaan yang sangat pedih. Ma yawaddu, tidak menginginkan, yawaddu dari mawaddah, mawaddah cinta, keinginan, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, min ahlil kitab, dari ahli kitab, Yahudi, Kristen, walal musyrikin, tidak juga dari orang-orang musyrik, ayyunazzala, diturunkan, alaikum, untuk kalian, min khairin, kebaikan, min rabbikum, dari Rabb kalian. Wallahu yakhtassu, dan Allah mengkhususkan, birahmatihi, rahmatnya, mayyasha, kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu, dan Allah du, memiliki al-fadli, keutamaan, al-azim, yang agung. Larangan mengungkapkan, menyatakan ra'ina itu karena maknanya ada dua. Satu dari ra'in, ra'in mengurus, memperhatikan. Yang kedua dari ru'unah, ru'unah itu bodoh. Orang Yahudi mengatakan ra'ina secara dohir mohon perhatian, tapi dalam hatinya punya iktikad jelek, yaitu menghina. Ra'ina, ya, jadi maknanya itu bodoh, maknanya itu merendahkan. Maka kata Allah, kalau mau memohon perhatian, istilahnya jangan ra'ina, tapi ungzurna, perhatikanlah kami, lihatlah kami. Tapi tentu wasma'u, kalian harus menyimak. Jadi jangan memohon Nabi memperhatikan kalian, tapi kaliannya juga tidak memperhatikan Nabi. Itu harus dua-duanya harus klop. Guru memperhatikan murid, murid memperhatikan guru. Pimpinan memperhatikan bawahan, bawahan juga memperhatikan pimpinan. Ketika salah satunya hanya banyak menuntut, tapi dia lupa dengan kewajibannya, ya itu nggak benar. Imam Ibnu Katsir menyinggung modus serupa itu diungkapkan oleh orang Yahudi dalam hal salam. Kan orang Yahudi tidak terlalu fasih, ya, atau memang orang Arab kan assalamualaikum gitu. Kayak kita lah, namun salam atau punten ten gitunya jarang, punten jarang jelas. Salam juga demikian, Assalamualaikum, ya. Jadi yang terdengarnya akhirnya aja Assalamualaikum, ya. Salam gitu, pada Waalaikumsalam. Jadi sudah jadi bahasa keseharian, Waalaikumsalam, ya, pada Waalaikumsalam, Assalamualaikum, ya. Kalau orang Jawa Sembelikum gitu. Nah, orang Yahudi itu mengatakan Assalamualaikum sama dengan kurang jelas, tapi maksudnya Assalamualaikum. Assam itu kematian, kebinasaan. Maka dari itu kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang Yahudi salam, jangan dijawab Waalaikumsalam, ya, tapi jawab Waalaikum. Waalaikum itu maksudnya buat kamu saja,
Jadi apapun yang dikatakan, bahkan meskipun mereka mengatakannya jelas assalamualaikum, kurang mendek dijawab waalaikum, nggak boleh waalaikumsalam. Para ulama sepakat. Kenapa tidak boleh menyebut waalaikumsalam? Karena ada larangannya. Tidak boleh kita mengucapkan salam kepada Yahudi dan Kristen. Termasuk dalam makna yang umumnya mengucapkan selamat apapun. Selamat ya, nggak boleh. Keselamatan itu kan datangnya dari Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Jadi harus bagaimana Allah, jangan bagaimana kita. Udah jelas orang kafir itu cilaka, binasa, terlaknat, ya, la'anahumullah. Masa kita bilang selamat? Kecuali selamat ya masuk neraka. Nah, itu kayak di Al-Quran apa kalimatnya itu? Fama asbarohum 'alan nar. Aduh, alangkah sabarnya mereka masuk neraka gitu. Jadi maksudnya peyoratif ya, merendahkan, menghinakan. Apalagi kalau kemudian salam-salam yang memakai ungkapan-ungkapan jelas memuji Tuhan-Tuhan mereka ya. Salam sejahtera itu kan maknanya dari Yesus atau yang lain-lain ya, dari Konghucu ya. Dari salam Hindu, salam Buddha dibacakan itu sama dengan memuji dan mengakui adanya Tuhan-Tuhan lain selain Allah, musyrik itu. Kalau tidak dihentikan meskipun alasannya toleransi, itu jelas-jelas kafir ya, meski kafir amali. Di sini terlihat jelas bahwa dari sejak zaman Nabi SAW, orang Yahudi itu selalu mengemukakan perkataan-perkataan yang maknanya ambigu. Kita mungkin umat Islam memahaminya seperti ini, tapi sebetulnya makna dari Yahudi itu ini. Dan oleh karena itu kita jangan ikut perkataan-perkataan, istilah-istilah yang dipakai oleh orang Yahudi ya. Disinilah pentingnya kita gaul ya, gaul terkait istilah-istilah yang datang dari Yahudi itu apa saja ya. Seperti istilah freedom, kebebasan ya. Itu kan dalam perjuangan kebebasan atau istilah hak asasi manusia. Seakan-akan kan ketika kita mengatakan hak asasi manusia itu sesuatu yang lumrah saja, bahkan diajarkan di sekolah. Padahal istilah hak asasi manusia itu, human right, itu istilah yang dikonsep oleh mereka. Kita nggak boleh ikut-ikutan kemudian pakai hak asasi manusia, kecuali ya dengan cara sudah diislamisasi. Jadi istilah itu kita pakai tapi dengan makna yang sudah kita islamkan. Hak asasi manusia, kebebasan, kemudian demokrasi. Itu kalau kita telan mentah-mentah, apalagi sebagai guru, sebagai dosen, pasti rujukannya kalau hak asasi manusia bacaannya bacaan buku-buku dari barat, tokoh-tokoh barat. Bicara demokrasi pasti rujukannya tokoh-tokoh barat. Lalu kemudian inilah demokrasi, inilah demokrasi. Itu seperti yang tampak yang mudah kita saksikan di media-media para tokoh politik dan lain-lain yang mengagungkan demokrasi, hak asasi manusia. Maka kemudian yang terjadi adalah mendiskreditkan atau mendegradasi agama Islam itu sendiri. Hak asasi manusia, mengapa kita harus
menolak istilah tersebut kecuali sesudah diislamkan, karena termasuk hak untuk pindah agama, hak untuk melawan suami, ya. Ada kan KDRT, sekarang sedang kekerasan seksual, ya. Mengapa kita menolak istilah kekerasan seksual? Bukan berarti kita tidak setuju atau menyetujui naudzubillah min dzalik perkosaan, bukan. Tapi istilah kekerasan seksual itu nanti termasuk suami yang ingin pada istrinya lalu istrinya menolak. Padahal kan di hadis sudah diajarkan nggak boleh istri menolak. Termasuk kekerasan seksual itu adalah muda-mudi yang berzina, itu tidak termasuk kekerasan seksual. Jadi di balik istilah tersebut terselip agenda liberalisasi, legalisasi zina buat muda-mudi. Ini harus kita berontak. Jadi istilah kekerasan seksual, istilah demokrasi. Apa yang namanya demokrasi? Demokrasi itu segala sesuatu bagaimana rakyat. Jadi kebenaran itu bukan lagi dasarnya agama. Kebenaran itu adalah dasarnya bagaimana banyaknya orang setuju. Kan ini bahaya kalau urusan miras, urusan zina, kekerasan seksual. Bagaimana banyaknya orang. Hak asasi manusia, hak untuk pindah agama, termasuk pluralisme. Mengapa kita menolak istilah pluralisme? Meskipun dalam maknanya pluralisme itu menghargai keragaman. Karena sudah dipatol haram oleh MUI, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama pakai istilah lain, multikulturalisme. Mengapa kita tolak istilah pluralisme? Meski pluralisme itu menghargai keragaman dan itu bagus, di Al-Quran kan diajarkan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Ta'aruf itu intinya adalah kita mengenal perbedaan kita dengan orang lain, lalu bijak, arif menyikapinya. Orang ini beda-beda karakter, beda-beda budaya, maka harus arif menyikapinya, jangan merendahkan. La yaskhor, jangan tanabazu bil alqab, panggil dengan istilah yang merendahkan. Hei Batak, kan itu merendahkan. Hei Jawa, itu kan merendahkan. Meskipun dia orang Jawa, nggak boleh. Tapi kalau kemudian kita pakai istilah pluralisme, itu keragamannya termasuk dengan membenarkan keragaman, termasuk di dalamnya membenarkan agama lain. Jadi kalau sebatas mengakui keberadaan agama lain itu sudah bukan pluralisme. Pluralisme itu harus membenarkan agama lain. Termasuk multikulturalisme. Mengapa kita tolak istilah multikulturalisme? Ya, kita perjuangkan ke Kementerian Agama dari sejak dulu zaman almarhum Pak Maftu Basuni, ya, agar tidak ada kurikulum itu. Karena bukan masalah menghargai berbagai budaya, multikulturalisme itu termasuk menghargai berbagai kelompok sesat. Jadi Ahmadiyah, Syiah itu dengan pendidikan multikulturalisme itu harus dihargai sebagai kelompok-kelompok yang legal ada di Indonesia. Nah di sini di buku saya Islam Liberal juga kan saya tulis di pengantarnya visioner, ya. Yang ditanyanya itu mahasiswa di salah satu perguruan tinggi, nggak usah saya sebutkan, yang punya yayasan pendidikan Islam besar, mahal lagi, favorit lagi, ciri favoritnya mahal. 80%, bukan 60% itu alumni SMA-nya, SMP-nya Islam lagi, SMP Islam, SMA Islam. Ketika ditanya setuju atau tidak bahwa setiap orang itu harus
bersikap bijak, menghargai perbedaan, menyerahkan kebenaran terhadap masing-masingnya, tidak main hakim sendiri, termasuk dalam hal perbedaan agama gitu. Kan mayoritas jawab 80% setuju. Itu karena jebakan-jebakan istilah ya yang dibawa diimpor dari barat, diajarkan dari barat, dari Yahudi, dari Kristen. Kan di sini disebutkannya kesannya ahlul kitab. Istilah-istilah yang dibawa dari ahlul kitab yang kayak roina, mereka bawa istilah itu ada makna terselubung. Kita jangan kemudian ini kan bagus sesuai dengan Islam. Termasuk ya ketika saya dikonfirmasi oleh salah seorang ustadz yang kuliah S2. Rip, coba cek Profesor Anu mau profesornya orang Muhammadiyah. Kenapa ditolak hermeneutika? Hermeneutika itu kan tafsir. Sama, enggak beda. Hermeneutika bukan tafsir. Hermeneutika itu mengkritisi, kalau tafsir menjelaskan. Kalau hermeneutika itu mengkritisi, kenapa ini waris laki-laki dan perempuan beda? Itu hermeneutika. Mengapa wahyu ini turunnya di sini, tidak di sana? Mengapa syariat ini begini? Itu hermeneutika. Ya bukan sebatas menjelaskan, tapi mengkritisi. Istilah juga kritik teks. Ya kalau itu diberlakukan dalam karya sastra, ya seperti saya sedang bikin resensi tentang sebuah buku atau sebuah lagu, sah-sah saja kan. Bikin sinopsis film misalnya, saya dulu baca sering di Quran PR suka ada sinopsis film kan, dijelaskan memang Harry Potter itu begini bagusnya begini, tapi kan di akhirnya tapi sayangnya kekurangannya begini. Masa ke Al-Quran begitu? Ini harusnya waris itu begini. Itu sah di hermeneutika. Ya termasuk yang kemarin ramai di Jogja dan kita tulis di Buletin At-Taubah. Jadi kesimpulannya legal kumpul kebo itu karena ada kesepakatan. Seperti halnya Nabi atau kaum muslimin dengan hamba saya, kan cenah nggak ada ikatan akad nikah. Itu kesepakatan saja, kan liar. Kumpul kebo dianggap legal. Kenapa? Pakai metodenya hermeneutika. Inilah maka hakikatnya ayat ini mengajarkan kepada kita segala istilah yang datang dari non-Islam ya, itu kalaupun mau dipakai harus diislamisasi, bukan berarti tidak boleh sama sekali. Kalau guru kita Ustadz Marsedek temenang pakai istilah puasa saum gitu ya. Ya meskipun kalaupun ada yang pakai istilah itu saya tidak marahi. Kenapa? Karena kalau mau ya kita harus bongkar-bongkar. Nggak boleh kita mengatakan agama Islam. Agama itu istilah dari Hindu. Beda konsepnya dengan din. Tapi kita pakai agama, istilah agama, maknanya makna din. Boleh kita demokrasi, boleh, tapi demokrasi yang kita yakini Islam dan kita praktikkan ya. Dan kita siap berperang apa itu demokrasi dengan orang-orang sekuler. Kita praktikkan dalam dunia politik real, demokrasi yang kita jalankan itu beda dengan mereka dan kita siap berperang. Jadi intinya ini perang pemikiran, perang istilah. Makanya saya pakai judul perang istilah. Perang istilah dari bangsa Yahudi dan Kristen. Imam Ibnu Katsir di sini bahkan menuliskan hadis yang sangat menohok dan ini jadi prinsip kita ya. Nabi SAW bersabda, bu'ithtu baina yaday sa'ah bis-saif. Saya diutus sebelum kiamat dengan membawa pedang. Ini yang sering dijadikan bahan ya oleh orang kafir menyerang Islam sebagai agama pedang. Pedang itu simbol kejantanan ya. Pedang itu simbol keberanian. Pedang itu simbol siap melawan yang batil, bukan simbol kekerasan. Makanya kan lambang negara Saudi-nya pedang. Pedang itu simbol ya, simbol agama Islam.
Kalau misalkan Islam disebarkan dengan menumpahkan darah, sok buktikan dalam sejarah. Kalau mereka memanipulasi sejarah, tinggal diluruskan. Jangan kemudian hadis ini kemudian dipaksakan untuk tidak diajarkan, dan jangan dipaksakan untuk disimpan saja, dimaknakan. Udah jelas begini nih hadisnya, jelas. Nabi itu diutus bawa pedang. Beda dengan yang diajarkan dalam Bible yang sudah dipalsukan hari ini. Kalau ditempelin pipi kanan, berikanlah pipi kiri. Itu ada di ayatnya. Cek urang mah tempelin pipi kanan, balas tampilin deui gitu. Hatta yu'badallah wahdah la syarikalah, sampai Allah disembah secara tauhid dan tidak ada sekutu baginya. Jadi berhak kita menyebarkan agama itu dengan pedang, karena memang demikian. Ketika kita menyebarkan agama pasti ada perlawanan, masa kita diam? Ya, harus melawan. Jihad ini. Wa ju'ila rizki tahta dhilli rumhi, dan dijadikan rizkiku di bawah bayang-bayang tombakku, di bawah bayang-bayang senjataku. Karena memang Nabi itu ya berhak mendapatkan pemberiannya dari ghanimah. Jadi Nabi harus menjadi seorang militer dan mendapatkan penghasilan dari militer, itu Nabi. Untung itu wajib jam urang. Dan itu tradisinya di Inggris begitu kan. Di Inggris yang namanya calon raja, pangeran itu harus militer. Nah ini bagus diberlakukan di Islam, dan itu yang dipraktikkan juga di Kesultanan Islam dari dulu. Jadi lamun aya pangeran, anak sultan itu kudu ahli dalam militer. Dan mual takluk Konstantinopel kalau dulu Sultan Muhammad Al-Fatih tidak dididik militer. Wa ju'ila dhillatu was-sighar 'ala man khalafa amri, dan dijadikan kehinaan, kerendahan bagi orang yang menyalahi perintahku. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, dan siapa yang menyerupai satu kaum maka dia bagian dari mereka. Imam Ibnu Katsir di sini memberikan catatan, fa fihi dilalatun 'ala nahyi syadid wa tahdid wal wa'id. Ini dalil yang jelas, larangan yang keras, ancaman, peringatan, alat tasyabbuhi bil kuffar, untuk menyerupai orang kafir, fi aqwalihim, dalam perkataan mereka, omongan, istilah, wa af'alihim, perbuatan mereka, wa libasihim, pakaian mereka, wa a'yadihim, dan id, perayaan-perayaan mereka. Ini kita menyayangkan ya saudara-saudara kita, palebah pakaian mah ngawajibkeun disarung ya, tapi palebah Natal ngilu ngarayakeun ya, tahun baru ngilu ngarayakeun. Memang sarung itu simbol perlawanan, pakaian kepada orang-orang Belanda dulu, orang Jepang, dan mulai orang Belanda, orang Jepang disararung ya. Pakai gamis, kalau sekarang gamis gombrang, memang seperti itu. Wa ibadatihim wa ghairi dzalik min umurihim allati lam tusra' lana wa lam tuqarru 'alaiha, dan peribadatan mereka dan semua hal ya. Jadi pokoknya ayat ini mengajarkan kepada kita harus mengidentifikasi diri, jangan mirip dengan mereka, jangan identik dengan mereka. Meski tentu bukan berarti haram keseluruhannya pakai baju ini kan Cina, baju Cina. Sekarang kan sudah bukan lagi baju Cina, kecuali baju memang aya gambar berhala-berhala Cina, nah itu nggak boleh. Pakai kemeja itu pakaian kafir enggak boleh, sudah umum ya. Kamargi Presiden Erdogan Jumatan pakai jas ya, didasi gitu, tetap najan pakai kopiah haji, kopiah bodas. Jadi sudah bukan lagi identitas satu kelompok tertentu. Jadi sekiranya sudah bukan lagi identitas satu kelompok tertentu, sudah tidak ada muatan-muatan kafirnya, itu boleh. Maka kemudian kenapa kita tidak boleh mengikuti orang kafir, dijelaskan di ayat berikutnya, karena
ahli kitab, Yahudi, Kristen, orang musyrik tidak pernah menghendaki kebaikan bagi kita. Ini ayat sama dengan walang tardo angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatum. Jadi jangan kita yang kalah sama mereka. Ya, mereka yang harus ikut pada kita. Jadi orang mudah mengikuti itu yang mereka inginkan. Wadu lau tudhinu fayudhinun. Kita yang lembek, nanti mereka ikut lembek. Ya. Maka apapun yang datang dari Yahudi, Kristen, orang musyrik, jangan kita mudah mengikuti. Nggak ada kebaikannya. Mereka selalu menghendaki kejelekan. Meski tentu wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Maksudnya rahmat di sini wahyu, Islam itu Allah sudah menghendaki diberikan ke kita. Kenapa mereka kemudian masih punya perasaan dengki? Wallahu dzul fadlil azim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulina karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.